Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Pagi ini kita akan merenungkan salah satu bagian tergelap dan paling menyedihkan di dalam Injil. Ini bukanlah kisah tentang musuh Yesus dari kalangan Farisi atau tentara Romawi, tetapi tentang musuh yang muncul dari dalam lingkaran terdekatnya. Kisah tentang bagaimana seorang sahabat, seorang murid yang telah dipilih, yang berjalan dan makan semeja dengan Yesus, justru membuka hatinya dan menjadi alat iblis untuk menyerahkannya. Pelajaran dari kejatuhan Yudas Iskariot adalah peringatan yang abadi bagi kita semua. Mari kita renungkan dari Lukas pasal 22 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Begini bunyinya. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Bapak Ibu, Gema kabar baik hari ini Sabtu 11 Oktober 2025 diambil dari santapan harian berjudul Negosiasi yang Tepat. Negosiasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Memiliki kemampuan negosiasi diperlukan dalam dunia kerja maupun dalam hidup bermasyarakat. Dengan adanya proses negosiasi yang baik, kita dapat terhindar dari konflik atau perselisihan dengan orang lain. Di sini, negosiasi yang dilakukan Yudas Iskariot agak lain. Ia bernegosiasi dengan imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah untuk menyerahkan Yesus. Bagi para pembenci Yesus, negosiasi ini dianggap sangat tepat karena mereka memang berencana menyingkirkan Yesus. Mereka pun menawarkan sejumlah uang kepada Yesus. Ke-12 murid adalah orang-orang yang dipilih Yesus untuk menemaninya mengabarkan Injil. Setiap hari mereka menyaksikan kasih dan kuasanya. Sudah seharusnya Yudas setia dan tidak meragukan Yesus. Namun iblis yang masuk ke dalam dirinya telah memengaruhinya sehingga ia bernegosiasi dengan niat yang salah. Hal ini menjadi peringatan bagi kita semua. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering kali terjebak dalam negosiasi yang salah. Kita mungkin tidak menyadari bahwa keputusan kecil seperti nego untuk jarang membaca Alkitab, jarang berdoa, atau jarang ke gereja sebenarnya menjauhkan kita dari firman Tuhan. Akibatnya, kita tidak lagi dipenuhi oleh firman Tuhan, dan hati kita menjadi lebih mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang bukan berasal dari Allah. Bapak Ibu, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk selalu berpegang pada firman-Nya dan membangun hubungan erat dengannya. Janganlah kesibukan atau godaan sesaat membuat kita bernegosiasi yang merugikan kehidupan rohani kita. Keputusan kecil yang salah hari ini dapat membawa konsekuensi besar nantinya. Belajarlah dari kesalahan Yudas. Jangan biarkan bisikan iblis memengaruhi kita dan menggantikan suara Tuhan dalam hidup kita. Bangunlah kehidupan rohani yang kuat dengan mengutamakan firman Tuhan, doa, dan persekutuan bersama orang percaya. Dengan begitu, kita akan berhikmat dalam mengambil keputusan yang benar. Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan yang mengetahui setiap sudut dan celah hati kita, dan kita memohon perlindungan serta anugerah-Nya. Mari berdoa. Ya Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan hati yang gentar dan penuh kesadaran setelah merenungkan firman-Mu. Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa berbahayanya hati manusia yang tidak dijaga, dan betapa nyatanya pekerjaan si jahat di dunia ini. Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa di dalam hati kami juga ada berbagai keinginan duniawi. Ada potensi untuk serakah, ada kekecewaan, ada kesombongan. Ampuni kami untuk setiap dosa yang kami simpan dan kami rawat, yang tanpa kami sadari bisa menjadi pintu masuk bagi iblis untuk bekerja di dalam hidup kami.
Pagi ini kami memohon Tuhan dengan segenap hati, jagalah hati kami Tuhan. Selidikilah kami, dan lihatlah apakah ada jalan kejahatan pada kami. Tutuplah setiap celah yang bisa dimanfaatkan oleh si jahat. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga tidak ada tempat bagi musuh di dalam diri kami. Lindungilah kami dari yang jahat, dan pimpinlah kami senantiasa di jalan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia sampai akhir, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat menjalani hari. Tuhan Yesus memberkati.